Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghormati terkhusus Ustaz Rahim. Dan semoga beliau panjang umur diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang Allah berikan kelebihan kepada beliau, Allah jaga suaranya dan Allah jadikan penyebab suaranya tersebut Allah turunkan hidayah kepada kita. Amin. Terus kepada pimpinan dan assalamualaikum. Bunda Salma, Bunda Endang, beserta panitia yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di dalam tempat ini tidak keluar dari majlis ini melainkan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Rezekinya diberkahkan oleh Allah. Ditetapkan iman Islamnya oleh Allah. Dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Fahamdan li Rabbil hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islami wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal amhari mahdi bisirrikal asma fahum sufulun najatihim. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di siang menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang ya. Insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput. Amin. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam gelombang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Rifki mau tanya, senang apa enggak? Bahagia enggak? Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita senang? Bisa berkomentar. Yang bikin kita senang, yang bikin kita gembira, ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an beliau mengatakan Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah atau karunia rahmat yang Allah curahkan kepada setiap hamba, maka bergembiralah. Jadi kegembiraan kita di hari ini karena rahmat Allah dituangkan ke dalam hati kita. Yakin apa? Yakin. Ada satu kisah di zaman dahulu, di zaman Habib Abdullah bin Husain ibn Fahim di Hadramut. Beliau setiap kali ngajar muridnya kurang lebih paling sedikit 2000 orang.
Zaman dulu bicaranya nggak pakai mic. Kalau sekarang pakai mikrofon aja masih ada yang ngobrol. Ini setiap beliau udah memulai Bismillah, itu semuanya nih. Dan saat beliau mulai memberikan ilmunya, semuanya nyimak, dan 2000 orang itu pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Ada satu orang yang gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah dekat ulama, hidupnya maksiat, tukang bunuh orang, tukang minum, semua kemaksiatan dijalani. Umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Datang ke majlis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bukan niat untuk menimba ilmu, tapi nyari orang untuk ditagih utangnya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu. Amin. Datang untuk nagih utang. Niatnya kalau orangnya ketemu ditagih utang, dia nggak bayar, niatnya mau dibunuh. Berarti niatnya udah nggak baik betul-betul. Sampai keluar majlis tersebut, tiba-tiba ini orang yang nggak pernah ibadah, pulang ke rumah nangis-nangis, nyari sejadah, gelar sejadah, sujud kepada Allah. Sujud dan menangis, tidak diangkat kepalanya di hadapan Allah. Lalu keluarganya bingung. Ini tumben orang tua saya kok bisa sampai sujud sebegini lama dan menangis. Dipanggil Ustadz, tanya, Ustadz ini lihat orang tua saya kenapa? Ditanya, Pak ada apa? Bimbing saya Ustadz untuk bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba mau bertaubat kepada Allah. Lalu ini Ustadz lari ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, Habib, ini ada orang yang kita tahu, mudah-mudahan Allah tutup aibnya, katanya. Ini orang tiba-tiba sujud kepada Allah, taubat. Beliau dengan dikatakan, itulah kemanfaatan orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Rahmat Allah diturunkan. Aku melihat orang tersebut, aku melihat kepada Allah, dan aku meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Doanya dikabuli. Lalu taubatan nasuha, taubatnya diterima oleh Allah, baru belajar menjalankan ibadah kepada Allah. 3 hari kembali kepada Allah dalam keadaan tidur di hadapan Allah. Matinya husnul khatimah. Ini orang yang duduk di dalam majelis ini. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, sebesar apapun dosanya, pasti orang yang duduk di dalam majelis ilmu semua dosanya diampuni oleh Allah. Jadi jangan disia-siain. Kalau lagi duduk di dalam majelis ilmu atau di majelis sholawat, nikmatin pasang niatnya yang baik. Tadi di sisi pertukan ada kan? Yang salah siapa ada? Tadi di season pertama begitu juga. Karena berhubung sudah ada, saya tutup ya. Belum nih jam berapa? Ada jam 1. Katanya adanya jam 12 di handphone kita sama. Kan lumayan, hebat 1 jam. Jamaah Majlis As-Salamah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Manusia kapan mendapatkan rahmat Allah? Jika seseorang sudah ruhnya terlepas dari jasad, dia baru menyaksikan dan merasakan kemanfaatan ilmu. Kita mah dengar ilmu masa ini. Salat 5 waktu, tahu hukum. Puasa bulan Ramadan, tahu hukum. Zakat kita tahu hukumnya. Haji jika mampu kita tahu. Tapi kok berat buat ngejalaninnya. Setiap manusia yang bisa membuat dirinya akan dihormati, akan diberikan kemuliaan, sedikit amalan di dalam hidup tapi bermanfaat. Ibadah kita kan kadang suka ngaco. Padahal di dalam sholat kita ikrarkan inna sholati wa mahyaya wa mamati semuanya ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, sholatku, semua serahkan kepadamu.
Tapi begitu Al-Fatihah, kompor belum dimatiin ini, sendal menggeletak gimana kita ini, lukisan miring kita tahu. Tapi ini ternyata bukan di zaman kita aja, dulu udah begitu. Waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, seorang khalifah setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu masa-masa krisis orang ibadah. Waktu zaman Sayyidina Umar melihat masjid-masjid kosong. Kalau waktunya lagi habis selesai sholat, kalau dulu ada Nabi ada majlis ilmu, kumpul bersama Rasulullah. Begitu Rasulullah nggak ada, masjid sepi. Repot sama dagangannya, sama kayak di sini. Ada yang dagang? Ada. Yang penting kalau lagi taklim gini jangan dibuka dulu dagangannya. Lo baru dibilangin lo lagi mau kemarin. Langsung praktek loh dia. Sampai mana tadi? Dagang ingat. Salah satu ibadah yang menurut setiap seorang mukmin, ibadah sekecil apapun dalam kebaikan itu disebut ibadah. Contoh, ada kulit pisang di tengah jalan, kalau keinjak bisa nyelakain orang, dipindahin buang tong sampah, itu ibadah. Ada amalnya? Ada. Pahalanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seorang mukmin membuat senang hati orang mukmin lainnya sedekah. Kita punya teman duduk dekat kita senang, gembira, lebih baik dibanding ibadah selama 60 tahun lamanya. Bu, cantik. Usahakan duduk bersama kawan bikin nyaman. Bikin? Kenapa? Karena itu adalah amalan lebih baik daripada ibadah kita 60. Senengin hati. Jangan bikin susah. Kalau ketemu pinjam duit. Ada teman yang begitu. Betul nggak? Kesel nggak? Kalau lagi ketemu nggak jauh beda meminjam duit. Kunci kesuksesan seseorang yang hatinya lapang, memberikan kesenangan orang lain, itu namanya salah satu ibadah. Yang ketiga, sedekah. Sedekah. Saya mau sedekah, tapi bingung apa yang mau disedekahin. Gak punya. Betul. Tapi insya Allah Allah berkahi rezeki kita. Sedekah yang pertama membuat kita menarik rezeki yang besar dan banyak juga berkah. Males amat aminnya. Amin. Ngantuk deh. Seseorang yang namanya, maaf, hidup kita ini kita punya pancingan, tahu pancingan? Tahu. Bahasa Indonesia joran. Pancing. Pancing. Fishing. Kail. Kail itu yang begini. Pancing. Ini jadi kita bahas pancingan nih. Jadi kita hidup ini Allah kasih, kita tuh punya pancingan. Kalau mau dapat ikan besar, umpannya yakin. Ditanya, kantong kiri 100.000,
Di dompet 2.000. Beb. Kanan 20.000. Yang disedekahin yang mana? Padahal yang gampang ada di kanan, ada di atas, tapi tetap yang dicari yang susah. Yang di dalam dompet, dompetnya di dalam tas. Hah? Ada orang, maaf, ada orang mau dapat ikan hiu, nggak mungkin ngumpannya ikan teri. Hiu nanya, ini ngeledek. Kalau mau dapat hiu lempar kakap. Kalau kakap dilempar, hiu pasti ngikut. Kenapa? Oh, ini bagian saya. Sama begitu juga di dalam sedekah. Kalau Allah memberikan kita rezeki, jangan tunggu kaya baru sedekah. Bukan betul jalani. Saya nggak tanya betul. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling pandai bersedekah. Nabi Muhammad paling senang. Kita nggak ngomongin deh, kita nggak ngomongin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu deh. Kita ada orang soleh, saya nggak sebut namanya. Ya, ada orang soleh. Ali punya saudara, nggak punya. Kalau ini orang ini, yang kakaknya, saudaranya ini kaya raya, sama kesolehannya, amalannya, masya Allah. Kalau setiap tamu datang, satu orang tamu datang, potong kambing satu. Satu orang tamu potong kambing satu. Kebayang kalau tamunya itu nggak pernah kurang di dia dalam rumahnya, nggak kurang dari 200 orang. Jadi setiap hari orang tersebut ini orang soleh, orang alim, kaya raya. Setiap tamu yang datang potong kambing sesuai dengan siapa yang datang dan berapa banyak orang yang datang. Dan gak kurang dari 200 ekor setiap hari kambing itu disembelih untuk memberikan makan kepada tamu-tamu. Kira-kira kita bisa gak begitu? Bisa. Bisa, ngomong bisa tapi ragu-ragu. Bisa, Bib. Ini tamu bilang, Bismillah. wahai Tuhan, Engkau kaya raya, soleh, dicintai oleh Allah. Engkau begitu kaya raya. Dan setiap tamu wajib memakan 1 ekor kambing 1 orang. Tidakkah engkau dalam keadaan susah? Enggak repot. Enggak. Kata orang soleh tersebut. Kata orang alim ini enggak repot. Ada yang lebih kaya dari saya. Siapa wahai Tuhan? Saya punya adik. Tuh tinggalnya gak jauh dari sini. Rumah dia insya Allah lebih dari saya. Begitu ini orang udah dikasih makan di rumah abang, emang dasar manusia kepo. Pengen tahu, kalau udah dikata ini orang lebih kaya, pasti dikejar itu orang. Dia datang ke rumahnya, ngeliat rumahnya, maaf, disenderin bebek rubuh. Rumahnya reot, nggak ada apapun. Saat dia datang, dia bilang, mana yang lebih kaya? Ini rumahnya sederhana, mau rubuh. Saat disediain, kita cuma dikasih kurma setengah. Setelah dia makan setengah itu, dia balik. Wahai Tuhan, katanya lebih kaya, kita datang cuma dikasih kurma setengah. Apa jawaban ini abang? Ketahuilah wahai saudaraku, di rumahnya berarti tidak ada yang lebih kecuali 1 buah kurma yang setengah untukmu, yang setengah lagi untuk dibagikan untuk anaknya 7 dan dirinya bersama istri yang 8. 9 orang berarti setengah kurma dibagi 9. Sedangkan setengah dia berikan untukmu. Jauh lebih kaya saudaraku dibanding diriku. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira maaf. Nabi kalau lagi panen kurma itu yang bagus-bagus dikasih ke orang, disedekahin ke tetangga, sahabat. Yang nggak enak ditaruh di rumah Nabi. Sampai saking nggak enaknya, saat kurmanya keras,
celup dulu di air, direndam di air, besok atau malamnya baru berasa lembik, itu baru dimakan. Kita yang enak buat siapa? Sendiri. Yang gak enak kasih siapa? Orang lain. Lucu. Yang enak buat siapa? Yang gak enak? Pantesan rezeki kita segini-gini. Coba dirubah. Yang enak kasih orang, yang gak enak, ya tapi gak bakal mungkin juga sih. Jangan sampai kehidupan kita ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran amilatun nasibah. Amalan yang disia-siakan, amalan yang tidak memberikan kemanfaatan buat diri kita. Ini hati-hati. Kadang kita sholat, kadang kita ibadah, kita baca Quran, khatam berkali-kali, tapi tingkah laku kita nggak baik, tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini disebut amilatun nasibah. Amalan yang disia-siakan oleh Allah. Na'udzubillah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya bilang, kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad ini orang paling kaya dunia akhirat. Padahal kalau di dalam riwayatnya, Nabi Muhammad itu kadang banyakkan puasa. Kalau kita, pantesan seger-seger banget. Kita lebih banyak makan dibanding ibadah. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dibilang orang yang paling kaya? Nabi Muhammad tiap pagi, siang, malam memberikan makan ahlu suffah. Nabi buka pintu, itu ada ahlu suffah di dalam masjid. Kurang lebih 80 orang. Ketuanya Abu Hurairah. Ketua ahlu suffah adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, ahlu suffah ini kurang lebih 3 hari nggak makan. Dalam keadaan lapar, ahlu suffah nggak berhenti di dalam beribadah kepada Allah. Beliau ini sebagai ketua mau ngasih makan kepada ahlu suffah ini kemana larinya? Begitu dia keluar, melihat ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala beliau datang, wahai Sayyidina Umar, ya namanya manusia kan basa-basi dulu. Nggak mungkin dong langsung minta. Ketemu teman, ada makanan nggak? Ada nggak yang begitu? Ada. Kalau nggak ada otak. Ya. Ini biasanya teman yang tarik, biasanya sahabat kalian begitu tuh. Iya. Ada makanan apaan? Bagi dong kan gitu biasanya. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah ini meninggikan adab dibanding kebiasaan. Begitu ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, basa-basi dulu. Wahai sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya tentang ayat di mana ayat ini, tolong tafsirkan ayat ini kepada. Dijelasin sama Sayyidina Abu Bakar kurang lebih 2 jam. Kebayang nggak? Perut lagi lapar, tafsirin ayat 2 jam. Ya, jawabannya ya. Oh ya. Setelah ditafsirkan, ditanya sama Sayyidina Abu Bakar. Biasanya Sayyidina Abu Bakar tanya, ahlu suffah udah pada makan apa belum? Belum. Nggak taunya nggak ditanya itu sama Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada, udah cukup. Nggak boleh lah. Begitu nengok lihat Sayyidina Umar, lari ketemu Sayyidina Umar. Basa-basi lagi. Ya, wahai sahabat Rasulullah, aku ingin bertanya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat mungkin 2 jam, kalau hadis kan dikit nih. Dikit, mungkin nggak terlalu lama. Nggak taunya dijabarin lagi sama Sayyidina Umar 4 jam. Jadi 2 jam ayat, 4 jam. Ini lebih panjang ayat. Ini apa hadisnya? Ditafsirinnya lebih panjang. Dan biasa Sayyidina Umar kalau udah setelah menjabarin ditanya, udah makan apa belum? Itu hari enggak ditanya lagi. Yang ditanya, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Gak ada, udah cukup. Begitu nengok lihat Rasulullah, lari ketemu Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah,
Saya nggak bakal tanya ayat, saya nggak bakal tanya ini. Hanya makan. Ini sama sahabat aja yang ayat 2 jam, yang ini hadis 4 jam. Gimana menabi? Langsung ketemu Rasul, langsung mengatakan, ya Rasulullah, ada makanan nggak di rumah? Nggak pakai basa-basi lagi. Rasulullah tanya, emang kenapa? Ahlu Sufah belum pada makan 3 hari ya Rasulullah. Nah, ditanya, wahai Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha wa adakah makanan di dalam rumah? Ada. Ya Rasulullah, ada 1 mangkuk susu kambing. 1 mangkuk? Mangkok seberapa sih banyaknya? Kecil. Begini. Iya, kecil. Semangkuk kan nggak mungkin kita sepanci. Gitu. Betul ya? Diambil ini susu. Begitu melihat susu 1 mangkuk, Abu Hurairah wah senang luar biasa. Yang namanya ketua pasti disuruh minum duluan dong. Panggil semua ahlu sufah kata Rasulullah. Rasulullah tahu hati. Rasulullah itu bisa melihat hati seseorang. Harapan Abu Hurairah yang minum pertama adalah beliau. Ternyata disuruh panggil dulu ahlu sufah 80 orang. Beliau makin puyeng lagi. Ya Allah, udah gak bagian saya katanya. Begitu dipanggil ahlu sufah 1 persatu minum sampai semua kenyang. Lalu dipanggil Siti Aisyah, ya Aisyah, sini. Udah makan? Belum. Minum. Disuruh minum lagi. Ya Allah, habis. Udah ke tempat istrinya, habis. Karena sahabat tahu Rasulullah dengan puasa. Begitu dikasih ke Siti Aisyah, selesai Siti Aisyah, dilihat. Kalau kita bilang ngintip Abu Hurairah, kayaknya habis. Logika manusia. 1 mangkok diminum 81 orang, habis. Habis. Logika manusia. Habis ya? Habis. Begitu sampai ke tangan Abu Hurairah, begitu dilihat, wallahi aku tidak melihat 1 tetes pun berkurang dari mangkuk tersebut, dari mulut ke mulut yang diminum. Itu sedekah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan dia jangan diikuti juga. Jangan kita lapar. Kalau yang lebih baik kita lapar kasih dulu ke orang, itu jauh lebih baik. Tapi kalau diputar yang lain gak kebagian, jangan. Itu gak bakalan. Kenapa? Karena hidup kita kadang suka ragu-ragu. Iman kita penuh keraguan. Betul. Betul kan? Ya. Iman kita gak kayak Sina Ibrahim. Ujiannya gede. Sabar, ikutin aturan Allah. Sampai akhirnya ini susu diminum sama Abu Hurairah. Nabi bilang terus. Dari mulai duduk rapi sampai selonjoran sampai senderan, udah ya Rasulullah, udah cukup. Ini kenyang kayaknya udah seminggu gak bakal makan lagi, insya Allah kuat katanya. 1 mangkuk diminum oleh Abu Hurairah tidak berkurang 1 tetes pun sampai akhirnya habis di tangan Nabi Muhammad SAW. Ini sedekahnya Rasul SAW. Dan Rasulullah sampai wafatnya tidak ada 1 warisan kecuali sholat, majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis sholawatu ala Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau udah dikasih panjang umur, manfaatin umurnya. Sedekah itu sunnah, tapi bisa jadi kewajiban. Buat siapa? Karena Nabi memberikan sedekahnya kepada semua siapapun dia. Mau yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan sedekah dari Nabi SAW. Satu riwayat, ada seorang nenek-nenek tua. Ini saya udah cerita kayaknya ya. Pernah ya? Yang diludahin Nabi udah. Sedekahnya Nabi, lihat akhlak Nabi, sedekahnya Nabi merubah iman seseorang yang tadinya gak yakin kepada Allah dan yakin akhirnya kepada Allah. Itu sedekahnya kita. Kita duit kurang. Sedekahnya gimana? Minimal senyum. Coba senyum. Senyum sedekah. Tapi bukan berarti adalah kalau orang lagi mau sedekah senyumannya. Jangan gitu juga, nanti kata orang gila. Di sini ada nggak yang suami istri kerja bareng di Hong Kong? Ada. Ada ya? Ada. Yang sepasang kerja di sini, coba tunjuk tangan. Gak ada. Oh nggak ada? Di luar ada. Ya? Ada. Nah, nanti pulang ke Indonesia,
sedekah seorang istri yang paling gampang membuka pintu surga, memberikan senyuman kepada suami. Oh, ayo tak boleh. Ya. Suami katanya? Nggak ada suami. Belum nikah. Punya kaca. Yang punya suami pulang senyum sama suami. Pagi sarapan, bawain kopi, makan siang ayam, lanjut malam sayang. Masya Allah. Jadi mau tidur ayam, I love you. Insya Allah besok paginya ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Iya tapi. Sedekah seorang mukmin yang paling murah adalah insya Allah mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW warisan di akhir sampai akhir hayat nggak ada apapun kecuali baju besi. Baju besi ini dititipkan kepada orang Yahudi. Digadaikan kepada orang Yahudi untuk memberikan makan bukan buat Nabi, tapi buat seluruh kaum muslimin yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kita bisa kebayang kapan kita bisa sampai kayak gitu. Ada Nuaiman. Oh iya, Nuaiman. Ada kan sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman ya. Jadi udah cerita belum? Ya. Tadi udah aja lu. Banyak. Yang mana? Yang memberikan sedekah sama Rasul udah belum? Belum. Nuaiman. Yang nyuri. Oh ya. Yang Nuaiman ngasih kambing ke Nabi di tahun kesedihan setelah meninggalnya Siti Khadijah dan Abu. Belum. Rasulullah SAW lagi tahun kesedihan, ditinggal oleh Abu Thalib pamannya dan ditinggalkan oleh istri yang dicintai Siti Khadijatul Kubra. Di tahun kesedihan itu nggak ada yang berani untuk datang ke Nabi untuk menyampaikan apapun kepada Nabi, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena Nabi sedih. Tapi ini orang Nuaiman nggak ada istilahnya, nggak pengen lihat Nabi sedih, pokoknya nggak mau. Gimana caranya Nabi dilihatin sama Nabi? Oh, saya cari tahu nih apa kesenangan Nabi. Ternyata dia paham betul Nabi ini paling suka kambing muda. Nabi paling senang kambing muda. Dia datang ke salah satu sahabat, kalau nggak salah namanya Zaid bin Harisah atau Zaid bin Sabit. Beliau ini penjual kambing. Begitu dibeli, diambil, wahai Zaid, saya mau kambing 2 ekor. Tolong sampaikan kepada Rasul SAW, bilang hadiah dari saya. Begitu dia datengin ke rumahnya Rasulullah, diketok pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Begitu melihat, ya Rasulullah, ini ada hadiah dari Nuaiman. Ini ada kambing 2 ekor, hadiah dari Nuaiman. Di situ pertama kali Nabi tersenyum. Senang Nabi mendapatkan hadiah dari Nuaiman. Begitu Nabi mau tutup pintu, Nabi kan gak enak mau tutup pintu, tapi Zaidnya masih ada di depan pintu. Ditanya, wahai Zaid, apa lagi? Ada lagi yang kau ingin tanyakan kepadaku? Bukan ya Rasulullah, ini katanya yang bayar engkau, wahai Rasulullah. Hadiah dari Nuaiman, tapi yang bayar Rasulullah tersenyum, tertawa sambil nengok melihat Nuaiman lagi ngintip di balik tembok. Dilihat senyuman itu, dan sampai disitulah Nuaiman mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Jadi sedekah itu jangan tunggu kaya. Ada lagi kabar Nuaiman ngejual sahabatnya, udah dengar? Udah juga? Ini dengarnya di YouTube apa dengar Rifki langsung? Langsung. Oh ya udah, besok gak usah ngundang lagi kan. Jamaah majlis assalamualaikum dan dimuliakan oleh Allah. Sahabat ini dengan cara masing-masing membahagiakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita sebagai mukmin mendapatkan kewajiban memberikan kebaikan demi kebaikan kepada setiap muslim lainnya. Selain sedekah, membantu seseorang, yang namanya kalau kita nggak punya rezeki tapi kita punya tenaga, bantuin, itu namanya sedekah. Seandainya sedekah juga tenaga nggak bisa, pikiran disedekahin, itu juga namanya sedekah. Kalau udah harta enggak, tenaga enggak, pikiran enggak, doain ya Allah mudah-mudahan lancar. Ini doa, itu juga pun sedekah. Udah harta enggak, pikiran enggak, duit apa, nasihat apa, pikiran enggak, tenaga enggak, terus doa juga enggak, tiba-tiba ngomongin, nah ini yang bahaya nih. Tuh lihat tuh, acara ini parah. Masa begitu acaranya? Ini yang bahaya, kenapa? Merusak niatan seseorang menjadi yang gak baik di hadapan Allah. Setiap manusia pengen punya kebaikan, betul? Yakin gak sama Allah? Yakin. Setiap kesulitan ada Allah kasih jalan keluar, yakin apa enggak? Yakin. Tapi kenapa sholat Tuhan males? Setiap kita sholat, belumnya yang banyak, belum, baru mau. Mudah-mudahan sebelum dicabut nyawa pernah jalani. Kenapa? Orang yang sholat Tuhan, ini kadang kita ini pengennya didengar aja doanya sama Allah, betul nggak? Kan kita apa-apa pengen didengarkan sama Allah. Yang pertama apa yang kita minta selesai sholat sama Allah? Minta rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak apa berkah? Banyak apa berkah? Berkah. Gak yakin. Banyak dan berkah. Di dalam sholat pasti kita minta ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Itu kan Banyak dan berkah, Beb. Jadi mau tanya, kalau dikasih doa banyak, dikasih rezeki banyak buat apa? Umrah. Apa? Umrah. Buat apa lagi? Nyenengin orang tua. Yang ini orang tua, apa lagi? Pergi Haji. itu kewajiban. Ada saling anak wajiban. Sedekah. Umroh, Nyenengin guru. nyenengin. Guru. Hanya nyenengin guru. Maksudnya kalau diberi kalau Kenapa yang ditanya masalah rezeki pasti jawabannya semua baik. Kalau rezeki banyak buat apa? Sedekah, haji, umroh. Buat nyenengin tapi orang tua. kenyataannya Kenapa? semua. Tujuannya baik semua. Karena duitnya nggak ada. Karena belum ada rezekinya. Kalau rezekinya ada, duitnya ada, beda lagi. Banyak duit glowing, banyak duit shopping, banyak duit wah udah semena-mena. Makanya Allah khawatirin kita nih kepada kita nih, biar kita nggak dikasihnya rezeki banyak, tapi alhamdulillah itu berkah. Tahu arti berkah? Apa? Gak tahu, Beb. Cabai tahu? Cabai tahu? Apa bahasanya? Klik. Bahasa Hongkong? Laciu. 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 Cengeng? Klik, Beb. Cabai lah ya. Laciu cengeng. Pernah lihat cabai? Bisa kelihatan cabainya? Kelihatan. Rasanya apa? Pernah lihat pedasnya? Bisa pegang pedasnya? Enggak. Yang bisa apa? Begitupun yang namanya berkah. Berkah nggak bisa dipegang, berkah nggak bisa dilihat, tapi bisanya inti berkah. Yang namanya berkah itu duit di kantong belum habis, udah datang lagi. Itu salah satu namanya berkah. Paham? Kalau dipaham udah. Itu namanya berkah. Cara meminta rezeki kepada Allah, Nabi ajarin nggak? Salat tuh 4, 6, 8, 10, 12. Paham ya?
4, 6. Ulangi. Kenapa kok hadis waktunya disebutin? Karena kata Nabi, orang yang sholat duhanya 2 rakaat namanya bakhil. Namanya orang makanya begini orang nyebutin tuh 2, 4 nggak pernah 4, 6. Mudah-mudahan besok dilancarin sama Allah ya. Kita lihat doanya sholat duha, ya Allah berikan rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang sementara, yang halal. Kita paksa Allah untuk kasih rezeki buat kita, betul? Jalani itu. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah jika meminta rezeki, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selesai sholat, selesai kita minta rezeki, apalagi kita minta semuanya. Saat itu rezeki kan puncaknya. Saat itu Rezeki. Umur panjang. hari ini dari mulai pagi sampai gini hari saya emosian. Yang kedua apa? Apa? Panjang. Minta dipanjangkan. Doanya gimana? Ya Allah panjangkan umur kami. Betul? Tuh. Mau panjang umur? Yang lain mati kita sendiri. Mandi sendiri, pegang kapak sendiri, ngomong sendiri, Yang nggak mau tapi. mati kita aja masih hidup. Nggak mau. Hati-hati, salah doa dikabulin sama Allah selesai. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini umur yang manfaat. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang ada doa yang salah? Ada. Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya sholat di belakang Nabi, perang Uhud, perang Badar bareng sama Nabi. Tiba-tiba 3 bulan Nabi nggak ketemu, ditanya, kemana sahabat yang biasa sama kita? Ya Rasulullah, yang aku dengar sakit. Diziarahin sama Nabi, ngelihat yang tadinya badannya jadi kurus, yang besar, gagah, tiba-tiba tinggal kulit dengan tulang. Ditanya, wahai sahabatku, apa yang membuatmu seperti ini? Apa jawabannya? Wahai Rasulullah, aku hanya meminta kepada Allah, jika yang dahulu karena dosaku begitu besar, aku harus diadab di yaumil qiyamah, maka aku meminta kepada Allah, jangan Allah adab aku di akhirat, cukup adab aku di dunia, sehingga di akhirat aku tidak lagi mendapatkan adab dari Allah. Dengarnya sih benar, dengarannya doanya. Tapi apa kata Rasulullah? Siapa wahai sahabatku yang dapat menerima adab Allah? Gak ada yang sanggup kita menerima adab Allah. Makanya kita diajarin tuh doanya, Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang kita minta apa sama Allah? Selesai rezeki, minta panjang umur dalam taat. Yang ketiga, yang ketiga ini paling sering mintanya surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau. Jadi kitanya tolong jawab. Sekali lagi, mau nggak masuk surga? Mau. Emang pantas? Jelek. Maaf. Jadi kitanya model kayak kita gini. Emang pantas masuk surga? Sholat males, ngeliat teman kerudungan miring, boleh digibahin. Bibir merah, kelihatan pucat, omongan lagi. Lagi bulan puasa, Ramadan datang, ini yang namanya teman dia dagang kolak, dagang bihun, dagang apa, tiba-tiba begitu ini apa ini nggak enak bikinannya. Yang namanya orang puasa, dia omongin dia jangan beli sama dia tuh bukan bagus tuh. Model kayak kita begini memang pantas kesusun. Maaf, tahu Abu Nawas? Tahu. Abu Nawas orang alim, orang soleh.
Baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai isya tuh nggak pernah lepas dikir qul huwallahu ahad sebanyak 15.000 kali. Dikirnya salah satunya qul hu 15.000. Setiap satu rakaat salat khatam Quran. Woi. Khatam Quran. Satu rakaat salat khatam dari maghrib sampai isya salah satu dikirnya apa? Berapa kali? Tahu doanya Gunawas? Apa nggak? Mungkin kita tahu tapi kita nggak tahu kalau ini doanya Gunawas. Hafal tapi nggak tahu kalau ini doanya Gunawas. Ilastuli firdausi ana wala Ya Allah, hamba sadar tak pantas masuk ke dalam surga. Tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka-Mu. Maka ya Allah, ampuni dosa hamba, terima taubat hamba. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas yang sholatnya khatam Quran 1 rakaat, yang kulhunya 15.000 kali, sadar diri dia nggak pantas masuk surga. Dengan kita pantas katanya. Punya kaca di rumah, Punya, sekarang punya Beb. nanti pulang ngaca. Tanya tuh yang di kaca, kamu pantas gak masuk surga? Kadang kita ini la ilaha illallah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ngajarin kita di dalam doa. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga. Bukan emas permata dan bidadari yang Kau ciptakan berada di dalam surga, kami ingin masuk ke dalam surga, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau surga, tolak nabinya. Ini adalah salah satu kemanfaatan di dalam doa. Makanya orang yang paling rugi kalau sholat cuma minta rezeki, panjang umur dalam taat kepada Allah, terus sama minta matinya husnul khatimah atau minta dimasukkan surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling beruntung seseorang yang begitu selesai dia sholat, dia meminta, ya Allah, tetapkan iman, berikan aku taufik dan hidayah. Ini adalah doa yang paling mahal. Kalau orang sudah minta doa taufik dan hidayah, maka orang tersebut imannya akan Allah tingkatkan di hadapan Allah. Kami punya guru Habib Boris Baharun. Saya pernah jalan dari pondok berdua sama beliau. Beliau yang bawa mobil, saya duduk di sampingnya. Begitu saya duduk di sampingnya, karena murid, saya pegangin tas sambil duduk dan saya nggak berani nyender. Kenapa? Karena nggak sopan. Kalau di samping guru kita duduk senderan. Saya kalau duduk sama beliau duduk di kursi, saya duduk di bawah. Ini satu mobil, saya nggak berani nyender. Itu dari pondok sampai ke markas Majlis Rasulullah, itu kurang lebih perjalanan ke markas itu kurang lebih 20 kilo. Selama 12 kilo, Habib Boris nggak ngobrol, diam aja. Dan kita bingung, kita ajak ngobrol, nggak sopan. Ngobrol kalau sama guru, kalau nggak ditanya, kita nanya duluan, itu namanya nggak akhlak, nggak beradab. Saya diam, tiba-tiba beliau bilang senderan itu. Alhamdulillah, sender juga saya. Begitu dibilang suruh nyender, Habib bilang, tahu nggak kenapa dari tadi ada dia? Nggak tahu Habib. Setengah dari isi kepala saya fokus untuk di jalan dan 50% lagi saya pikirkan bagaimana pondok, bagaimana santri dan santriwati, bagaimana keluarga, bagaimana anak-anak,
bagaimana, dan 50% ini dibagi. 50% fokus di jalan. Yang namanya murid diajak ngobrol begitu kan, ya udah kalau gitu mungkin guru pengen senang ya. Saya bilang, Habib, ya udah Habib lebih suka gunung atau laut, yuk kita refreshing ini. Murid tolol, niatnya nyenengin. Habib suka gunung atau laut, yuk kita refreshing. Apa jawaban beliau? Saya nggak butuh refreshing, saya butuh taufik dan hidayah dari Allah. Saya nggak mau bayang kalau kita setengah pikiran saya gaji, setengah pikiran lagi yang jujur, pikiran udah nggak ada fokus, semuanya nggak ada kepada Allah. Kalau saya tanya, yuk kita jalan yuk. Itu pinggiran apa? Pinggiran pantai juga nggak apa-apa. Naik perahu juga nggak apa-apa. Ya, yang penting ketemu kamu juga nggak apa-apa. Kan begitu ya? Kenapa? Yang penting nge-refresh. Tapi kita nggak, ternyata yang bikin senang kita dunia akhirat itu taufik dan hidayah. Bukan apapun kecuali taufik dan hidayah ya Allah. Maka dari itu pasang niat yang baik, ya sedekah diperbesar. Kalau kita mau jadi orang kaya, banyakin sedekahnya. Insya Allah lebih rezekinya yang berkah, yang banyak, yang nggak akan jadi fitnah sampai dunia maupun akhir. Nah, ini dari tadi saya masih melihat banyak bunda, saudara-saudara saya masih banyak yang minum pakai tangan kiri. Mohon maaf, Rifki melihatnya sih nggak nyaman, tapi kalau kalian nyaman ya terserah. Tangan kanan fungsinya buat apa? Minum pakai tangan. Tangan kiri fungsinya apa? Istinja. Langsung cebok. Ini buat apa? Istinja. Ulang. Tangan kanan buat apa? Minum pakai tangan apa? Tangan kiri buat apa? Istinja. Jadi kalau aja masih teman yang minum pakai tangan kiri bilang, Istinja. cebokin mulut. Lagi ya. Kenapa? Biar dia bisa merubah kapasitas fungsi. Maaf, sekalipun kita duduk minum pakai tangan kiri, katup ginjal kita nggak akan terbuka. Duduk minum pakai tangan kiri, katup ginjal nggak akan terbuka dan ginjal tidak akan pernah direndam dengan air. Makanya kalau minum dengan tangan, darurat minum berdiri boleh nggak? Boleh. Darurat boleh. Kalau sebelahnya ada tembok atau pohon, deketin, ditempel, nggak apa-apa. Kalau bisa jongkok, nggak bisa jongkok, nggak ada apapun. Jempol kanan, sebelah kanan digerakin. Saat minum, darurat, jempol sebelah kanan, bukan kiri ya, jempol sebelah kanan digerakin. Ini akan menutup daripada lubang ginjal kita tuh, buka, nutup. Insya Allah masih bisa bermanfaat. Kalau nggak darurat jangan. Ya, usahain sebisa mungkin jong. Paham ya? Mudah-mudahan pulang dari sini ilmunya manfaat. Jadi kalau masuk kamar mandi kaki, jangan pernah dua-duanya. Paham ya? Insya Allah. Baik, sampai di sini. Lanjut. Lima, Beb. Nah, ini dapat kabar baik nih. Dapat kabar baik. Karena Habib Rifki ini terakhir. Ini terakhir. Jadwalnya hari ini terakhir. Besok Habib Rifki pulang. Bener kan tidak? Emang ini jadwal terakhir kan besok pulang.
Insya Allah ketemu lagi bulan Februari awal. Insya Allah balik lagi. Kira-kira bakal ketemu lagi. Tapi sampai nggak akan teman-teman yang lain. Insya Allah Februari awal bulan. Insya Allah Rifki balik lagi sama Ustaz Sahid, dan insya Allah Rifki bawa anak dulu. Bawa anak, bawa istri. Insya Allah biar kenal di sini, biar duduk sama-sama, biar bisa berkenalan. Insya Allah mudah-mudahan banyak silaturahmi, ajak saudara-saudara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira boleh nggak balik lagi? Di situ tadi ada santri-santriwati dari Al-Makmurah. Ya, Al-Makmurah ini, santri Al-Makmurah ini ada di dalam kabupaten kami, di Kabupaten Kuningan, pimpinan Kiai Haji Iing Ramli. Insya Allah mudah-mudahan beliau-beliau menjadi santriwati yang berkah. Kenapa? Karena saya sama kiainya bersahabat betul-betul. Saya bersahabat betul-betul, dan kiainya banyak yang membantu saya di dalam nasihat. Saya belajar juga dengan, kita belajar bukan hanya dengan siapa satu guru, tapi kita belajar harus dengan banyak guru. Ya, jangan dilihat kalau di sini Rifki sebagai guru, anggap Rifki dan kawan-kawan ini adalah sahabat dunia, sahabat akhirat. Amin. Insya Allah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain, Fadil? Ada yang mau nanya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, mau nanya